Bab 659, Membangun Kota yang Tidak Akan Pernah Runtuh 1. Setelah mereka memperlihatkan kekuatan, bayangan-bayangan tersembunyi di luar kota mereka telah menghilang tanpa jejak. Pada akhirnya, meskipun Shen Yanxiao tidak menunjukkan kekuatannya kepada dua kota lainnya, dia menyimpulkan bahwa pasti ada mata-mata yang ditempatkan di berbagai kota di tanah terlantar, jadi memberi pelajaran kepada kota iblis fantasi pada dasarnya sama saja dengan memberi mereka contoh. Dia memberitahu dua kota lainnya bahwa dia bukan orang yang mudah diganggu. Kalau mereka berani meneruskan provokasinya, mereka harus selalu waspada bahwa dia akan memimpin binatang-binatang mitologinya untuk menghancurkan kota-kota mereka. Setelah Dulang dan yang lainnya tahu bahwa Shen Yanxiao membawa 8 binatang mistis ke kota orang lain untuk menunjukkan kekuatannya, dia ketakutan setengah mati. Pada saat itu, dia akhirnya menyadari bahwa jumlah binatang mistis di kota mereka telah mencapai jumlah yang mengejutkan, yakni 8. Jika mereka membolak-balik seluruh kekaisaran Longxuan, jumlah binatang mistis yang dapat mereka temukan mungkin sebanyak itu dan saat ini, semuanya berada di bawah sayap Shen Yanxiao. Mereka tidak dapat membayangkan jika Kaisar Kekaisaran Longxuan mendapatkan berita ini, apakah dia akan pingsan karena terkejut. Setelah mereka menyelesaikan masalah penyergapan, kota itu akhirnya kembali damai seperti biasa. Dengan bantuan para ahli yang dibawa Qixia dan kelompoknya ke sini, pembangunan kota semakin cepat. Dalam waktu kurang dari seminggu, pembangunan tembok kota selesai, dan tembok yang dibangun dengan obsidian memancarkan kilau hitam. Bahkan di Forsaken Land yang suram, tembok itu tetap sangat menarik perhatian. Setelah tembok kota selesai, pembangunan infrastruktur kota dimulai. Di antara orang-orang yang dibawa Qixia dan yang lainnya, puluhan di antaranya adalah ahli dalam pembangunan kota. Shen Yanxiao telah menyerahkan langsung rencana pembangunan kepada mereka untuk ditangani. Ketika mereka yang bertanggung jawab atas pembangunan kota tahu bahwa Shen Yanxiao memutuskan untuk menggunakan batu obsidian untuk tembok kota, semua hati mereka berdarah. Mereka tidak dapat menahan diri untuk berlutut dan menangis serta menjerit. Sungguh pemborosan sumber daya yang berharga. Tuan Kota, bagaimana Anda bisa menggunakan sumber daya yang sangat berharga seperti obsidian di tembok kota? Seorang pria parubaya menatap Shen Yanxiao dengan ekspresi berlinang air mata. Sungguh pemborosan. Mereka tidak berani membayangkan berapa ton obsidian yang telah mereka gunakan untuk membangun tembok kota. Di Kekaisaran Longxuan, jumlah obsidian yang dapat mereka hasilkan dalam setahun sama dengan jumlah yang telah mereka gunakan di tembok-tembok itu. Namun, penguasa kota mereka memang mewah. Dia tanpa ragu menggunakan semuanya untuk membangun tembok kota. Sekalipun temboknya kokoh, namun itu terlalu mewah. Itu akan berhasil bahkan jika Anda menggunakan baja olahan, dan material itu jauh lebih murah. Mulut Shen Yanxiao berkedut saat melihat sekelompok profesional yang menangis di depannya. Mereka memperlakukannya seolah-olah dia adalah seorang gelandangan yang tidak tahu apa-apa karena dia menggunakan pedang berharga untuk memotong sayuran. Jika tidak di dinding, lalu di mana? Shen Yanxiao mengusap pelipisnya. Dia memang seorang pemula dalam hal konstruksi, dan dia hanya mendengar dari Dulang dan yang lainnya bahwa obsidian sangat kuat. Oleh karena itu, dia menggunakannya di dinding kota untuk meningkatkan pertahanan mereka. Saat Shen Yanxiao bertanya, beberapa profesional segera menyebutkan sejumlah besar tempat yang dapat menggunakan obsidian. Sebagian besar digunakan sebagai tiang penyangga utama istana dan rumah, dan sebagian besar contoh yang disebutkan tidak menggunakan obsidian dalam skala besar. Hanya beberapa ini, namun, masih ada puluhan ton obsidian yang menumpuk di sudut selatan kota. Jika kita menggunakannya sesuai tata letakmu, kita tidak akan dapat menggunakan semuanya. Shen Yanxiao bingung. Puluhan ton. Mereka semua menelan ludah dan menatap Shen Yanxiao dengan tak percaya. Ada juga biji-biji lainnya, tetapi Su He pasti lebih tahu tentang itu. Mengapa kamu tidak bertanya padanya saja? Shen Yanxiao merasakan sakit kepala yang datang. Dia ahli dalam hal bertarung dan membalas dendam, tetapi untuk membangun kota atau apapun, sejujurnya dia tidak begitu ahli. Sekarang, Su He dan yang lainnya telah pulih di bawah perawatan Yan Yu, dan mereka sudah bisa berjalan sendiri. Bab 660, Membangun Kota yang Tidak Akan Pernah Runtuh 2. Ketika mendengar Shen Yanxiao telah mendorong masalah itu kepadanya, Su He hanya bisa tersenyum tak berdaya dengan kulit yang agak pucat. Beberapa saat kemudian,
Suhe dikelilingi oleh sekelompok arsitek profesional saat mereka bergegas menanyakan cadangan biji Sun Never Sets. Dari uraian terperinci Suhe, mereka akhirnya menyadari bahwa tanah terlantar juga dipenuhi dengan kekayaan selain bahaya. Berbagai mineral langka yang berharga pada dasarnya sama umum dengan batu biasa di sini dan mereka dapat memperoleh sebanyak yang mereka butuhkan. Satu-satunya masalah adalah mereka perlu mengirim beberapa anak di bawah umur untuk menggalinya. Informasi itu membuat kelompok arsitek itu menangis, karena mereka harus merogoh kocek dalam-dalam jika ingin menggunakan sepotong obsidian di luar tanah terlantar. Belum lagi berapa banyak keuntungan yang diberikan Kisia dan yang lainnya sehingga mereka bisa memasuki tanah terlantar, mereka tidak akan pernah pergi bahkan jika mereka diusir. Itulah sebabnya mereka bertekad untuk tetap bertahan di sini, meski harus bersikap tidak tahu malu. Cadangan mineral yang melimpah di sini benar-benar cukup bagi mereka untuk membangun kota yang seperti mimpi. Kota yang tak terkalahkan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Arsitek berdarah panas itu tampak seolah-olah telah disuntik dengan obat saat mereka dengan cepat membuat cetak biru untuk seluruh kota. Karena bentuk Sun Never Sets adalah lingkaran, mereka memulai cetak birunya dengan menara pusat dan merencanakan pembangunan rumah di sekitarnya. Selain itu, mereka mempertahankan gerbang kota asli dan membuat jalur langsung dari gerbang depan ke alun-alun pusat hingga gerbang belakang. Para arsitek dengan berani dan tegas merencanakan prototipe kota di selembar kertas sementara Suhe memimpin tim penambang untuk terus menggali mineral. Segala sesuatunya berjalan ke arah yang baik. Kelima orang brengsek itu pergi mencari Shen Yanxiao pada saat itu untuk membahas tentang perkembangan masa depan setelah pembangunan kota selesai. Apa idemu? Kepala Shen Yanxiao membengkak karena rentetan pertanyaan dari banyak pekerja selama beberapa hari terakhir. Yin Jiuchen saat ini berdiri di belakangnya sambil dengan lembut menggunakan tangannya untuk mengusap pelipis Shen Yanxiao. Apakah Anda bermaksud membangun tempat ini menjadi kastil independen atau Anda berencana menjadikannya kota sungguhan? Sebagai tuan muda dari keluarga pedagang, Kisia memiliki wawasan yang luas tentang perkembangan sebuah kota. Tentu saja ini kota sungguhan. Aku tidak ingin berperang, jadi mengapa aku menginginkan istana? Lagi pula, ada banyak orang yang harus diberi makan di kotaku, dan meskipun keuanganku saat ini dapat menjamin makanan dan pakaian selama beberapa tahun, tetap saja penting bagi mereka untuk bertahan hidup sendiri di kotaku. Maka, perlu untuk membuka jalur perdagangan untuk menarik para pedagang beserta barang dagangan mereka agar mereka dapat melewati sini. Atau mungkin kita dapat langsung mengembangkan karakteristik tanah terlantar untuk menarik para pedagang yang mencari keuntungan itu. Kisia sama sekali tidak merasa tertekan ketika dia menyebutkan kata, mencari keuntungan, seolah-olah dia benar-benar lupa bahwa dia adalah pedagang paling licik di Kekaisaran Longxuan. Ciri-ciri tanah terlantar, setan, Tang Nazi terkekeh. Jika Anda ingin membelinya, saya bisa menjualnya kepada Anda. Karena persahabatan kita, saya akan memberi Anda diskon 20%. Kata Shen Yanxiao, terima kasih, tapi seleraku cenderung hambar. Tang Nazi melambaikan tangannya, iblis tidak bisa dijual sebagai komoditas. Namun, mereka memang masalah. Meskipun kita telah menerima iblis di sini, itu tidak berarti sama. Bagi yang lain, jika Anda ingin menarik pedagang, tidak cukup hanya memiliki umpan. Jika pedagang memasuki kota dan menemukan bahwa kota itu dibanjiri iblis, saya khawatir mereka akan langsung ketakutan. Dan segera, berita tentang kota yang dipenuhi iblis akan menyebar ke seluruh benua Brilliance dan saat itu, hanya hantu yang akan datang ke sini untuk berbisnis dengan Anda, kata Kisia malas, tetapi kata-katanya telah menunjukkan masalah penting. Bab 661, Membangun Kota yang Tidak Akan Pernah Runtuh 3. Setan akan selalu menjadi sasaran ketakutan di hati manusia. Pertarungan antara iblis dan manusia sebanding dengan pertarungan antara ras dewa dan klan iblis. Mereka pada dasarnya seperti api dan air. Sebelum Shen Yanxiao, pada dasarnya tidak ada orang lain yang mungkin menerima setan. Dia jelas manusia pertama dalam sejarah yang melakukan hal itu. Saya sudah meminta mereka untuk memindahkan iblis tingkat rendah ke kota bawah tanah. Untuk iblis tingkat tinggi, mereka tidak akan mudah ditemukan. Shen Yanxiao juga memikirkan aspek itu dan karenanya, dia sudah menempatkan iblis-iblis yang menyukai elemen gelap itu ke kota bawah tanah. Dia baru menemukan kota bawah tanah itu belum lama ini, dan kondisi kehidupan di sana jauh lebih cocok bagi para iblis untuk tinggal. Para setan dapat memilih untuk beraktivitas di bawah tanah atau di atas tanah pada pagi hari,
tetapi mereka harus kembali ke bawah tanah pada malam hari. Iblis tingkat tinggi dapat dengan bebas mengubah penampilan mereka, sehingga menghilangkan kemungkinan ketahuan. Kecuali mereka bertemu dengan ahli tingkat tinggi, mereka dapat hidup bebas di atas tanah. Ini ide yang bagus, tetapi Anda harus memastikan bahwa pada tahap awal perdagangan, iblis tidak boleh ditemukan. Akan ada banyak karavan yang datang ke sini untuk pemeriksaan pada tahap awal dan hanya setelah informasi tentang melimpahnya sumber daya di kota tersebar, akan ada orang yang bersedia datang ke sini. Jika mereka menemukan iblis setelah tiba di sini, itu tidak akan menjadi masalah saat itu, Qixia tersenyum saat menjelaskan. Aku akan memperhatikannya. Shen Yanxiao mengangguk. Bagaimanapun, dia tidak akan pernah menyerah pada rencananya untuk membesarkan iblis. Kekuatan Xiu telah pulih dengan cepat selama beberapa hari terakhir, dan dia akan dapat membuka segel berikutnya segera. Bagaimanapun, ini tidak mendesak. Butuh waktu 5 bulan lagi untuk menyelesaikan kota ini. Kamu akan punya banyak waktu untuk menemukan sumber daya di tanah terlantar. Percayalah, kekayaan yang bisa diberikan tempat ini kepadamu pasti melebihi imajinasimu. Indra tajam seorang pedagang telah memungkinkan Qixia menemukan kekayaan di tanah tandus ini dan sekarang, terserah Shen Yanxiao untuk meraihnya. Sebenarnya, alasan mengapa keempat negara itu bersusah payah mencoba merebut kembali tanah terlantar adalah karena sumber daya di sana terlalu kaya. Begitu mereka berhasil merebut kembali sebidang tanah, maka seluruh negeri mungkin akan mengalami perubahan dramatis. Kerajaan ketujuh adalah contoh yang sangat bagus. Awalnya merupakan aliansi yang terdiri dari 7 negara kecil. Dibandingkan dengan 3 gunung besar, Kekaisaran Longxuan, Dinasti Bulan Biru, dan Aliansi Angin Dewa, aliansi ini sekecil pasir. Barulah puluhan tahun kemudian, ketika kerajaan ketujuh berhasil merebut kembali kota senja di tanah terlantar, mereka secara bertahap berkembang lebih jauh hingga menjadi negara keempat yang setara dengan 3 raksasa lainnya. Kekaisaran Longxuan gagal merebut kembali kota di tanah terlantar untuk waktu yang lama yang mengakibatkan kemunduran bertahap posisi teratas mereka sebagai negara nomor 1. Akibatnya, Kaisar menjadi gelisah seperti kucing di atap seng yang panas. Benar sekali. Apakah kamu sudah mengirim kabar kepada orang tua itu, Sang Kaisar, setelah sekian lama tiba di tanah terlantar? Tanya Qixia. Orang tua itu, Sang Kaisar. Shen Yanxiao terdiam. Apakah kamu yakin tidak masalah jika kamu terang-terangan menyebut Kaisar sebagai orang tua itu? Saya sudah mengirim surat 2 hari lalu, tetapi saya ragu akan mendapat tanggapan. Kaisar tidak begitu menghargai saya, kalau tidak, dia tidak akan memberikan kota ini kepada saya. Shen Yanxiao mengangkat bahu. Bagaimanapun, dia tidak berharap negara asalnya akan memberikan bantuan apapun. Jika Dulang tidak mengingatkannya tentang perlunya mengikuti prosedur yang diperlukan, dia bahkan tidak akan ingat pernah menulis surat untuk Kaisar. Begitukah? Qixia menyentuh dagunya dan berpikir keras. Bab 662, Utusan dari Ibu Kota, 1. Pembangunan kota terus berjalan bagaikan kereta api berkecepatan tinggi, tetapi tak lama kemudian berita duka pun tiba. Shen Yanxiao menatap surat yang dikirim oleh utusan itu dan matanya hampir jatuh. Seorang utusan untuk berpatroli di kota. Apakah Kaisar tua itu sudah botak? Isi utama surat itu adalah bahwa Kekaisaran Longxuan akan mengirim tim utusan khusus ke tanah terlantar untuk memeriksa kemajuan pembangunan kota. Daripada mengirim uang atau sumber daya, mereka hanya mengirim utusan khusus untuk berpatroli di kotaku. Apa yang dipikirkan Kaisar idiot itu? Shen Yanxiao sangat marah karena Kaisar itu sudah bertindak terlalu jauh. Ketika juara lain memasuki tanah terlantar, Kekaisaran Longxuan telah mengirim uang dan sumber daya untuk membantu mereka membangun kota. Kalau sudah menyangkut dia, tidak ada sedikit pun bantuan dan mereka bahkan bilang kalau mereka mengirim utusan untuk memeriksanya. Kalimat itu bernada superioritas, membuat Shen Yanxiao berharap ia bisa segera membakar surat itu. Qixia mengangkat bahu dan berkata, jelas bahwa Kaisar tidak menyukaimu. Oleh karena itu, dia masih berpikir untuk mencari alasan untuk menenangkanmu meskipun dia tahu bahwa pembangunan telah dimulai. Karena prestise keluarga burung Vermilion, dia tidak dapat secara terbuka menyerangmu dan karenanya, dia mengirim utusan untuk menimbulkan masalah. Pada saat itu, utusan tersebut dapat dengan santai mencari alasan untuk membuatmu menghentikan pembangunan dan meninggalkan tanah terlantar. Ini masih belum dianggap sebagai serangan terbuka.
Satu-satunya hal yang tidak dilakukan Kaisar adalah mengatakan langsung padanya bahwa dia tidak akan memberinya sepeser pun dan bahwa dia harus pergi. Tang Nazi mengejek dengan senyum tipis. Kaisar benar-benar tidak menyukai Shen Yanxiao dan karenanya, dia telah berulang kali bersikap kasar padanya. Kaisar akan mengirimkan sejumlah besar koin emas ketika juara lain mencapai prestasi sekecil apapun di tanah terlantar. Mengenai Shen Yanxiao, belum lagi bantuannya. Dia akan bersyukur kepada Tuhan jika dia tidak menyebabkan lebih banyak masalah baginya. Adalah wajar untuk mengatakan bahwa betapapun tidak disukainya identitas Shen Yanxiao sebagai seorang penyihir, Kaisar tidak akan mengabaikan prestise keluarga burung vermilion. Akan tetapi, tindakannya tampak seolah-olah dia tidak takut menyinggung mereka. Agak aneh, Yang Si mengerutkan alisnya dan merasa masalah itu aneh. Saya tidak berpikir utusan yang dikirim ke sini kali ini adalah untuk menghentikan Xiao Xiao membangun kota, kata Yan Yu perlahan. Mengapa kamu berkata begitu? Shen Yanxiao meremas surat itu menjadi bola dan melemparkannya ke satu sisi sebelum dia berbalik ke Yan Yu. Yan Yu berkata, tanah terlantar itu penuh dengan bahaya dan jika Kaisar hanya ingin kau berhenti, dia bisa membiarkanmu melakukan apapun yang kau suka dan menghentikan dukungan apapun. Dia tidak akan menduga beberapa dari kita akan datang ke sini dan mendukungmu dan dengan kemampuan keluarga burung vermilion, itu akan menimbulkan beberapa kesulitan bagi mereka untuk membantu pembangunan kota. Selama Kaisar membiarkanmu sendiri, akan sulit bagimu untuk berhasil menyelesaikan kota. Namun, dia malah mengirim utusan pada saat ini. Jadi, kupikir tujuannya bukan agar kau berhenti, tetapi karena alasan lain. Bagaimanapun, tidak diragukan lagi dia punya niat lain. Tang Nazi mendengus. Apa yang dikatakan Yu masuk akal. Kita tidak dapat mengungkap niat Kaisar untuk saat ini, jadi kita hanya bisa menunggu kedatangan utusan itu sebelum kita dapat membuat rencana lebih lanjut. Bagaimana menurutmu, Xiao Xiao? Qixia berbalik dan bertanya kepada Shen Yanxiao. Dia berpikir sejenak dan berkata, apapun tujuan utusan itu, mereka pasti punya niat buruk. Namun, jika mereka ingin memberiku pukulan, itu tergantung apakah mereka punya kemampuan untuk melakukannya. Perintahkan orang-orang yang ditempatkan di luar kota untuk lebih memperhatikan. Jika mereka menemukan orang asing, laporkan padaku secepatnya. Aku ingin melihat kemampuan apa yang dimiliki utusan khusus itu. Bab 663, Utusan dari Ibu Kota, 2. The Forsaken Land sekali lagi menarik sekelompok tamu baru. Sekelompok ratusan pria berbaris menuju tanah terkutuk, dan ada kereta mewah di tengahnya yang menjadi fokus utama perlindungan kelompok tersebut. Seorang tuan muda yang tampan dan kaya raya membuka jendela dan memandang pemandangan luar dengan alisnya berkerut. Ini tanah terkutuk, bukankah biasa saja? Bukankah mereka bilang di sini sangat berbahaya? Namun, aku belum melihat ada iblis yang menyerang kita. Pemuda itu duduk dengan nyaman dan mendengus agak meremehkan. Ada dua orang lagi yang duduk di kereta. Seorang pria parubaya berusia sekitar 40-an menatap pemuda itu dan berkata dengan senyum menyanjung, Yang mulia, meskipun tanah terlantar itu berbahaya, Anda memiliki guru negara di sisi Anda. Dengan kekuatannya yang dahsyat, tidak ada setan yang berani mendekat. Setelah mengatakan itu, pria parubaya itu tidak lupa untuk menjilat lelaki tua dengan aura surgawi yang satu kakinya sudah berada di dalam kuburnya. Pria parubaya itu adalah Li Qi, utusan khusus yang dikirim oleh Kekaisaran Longxuan ke tanah terlantar. Setelah dia tahu bahwa dia dikirim ke tanah tandus yang dipenuhi setan ini, dia hampir menangis. Namun tanpa diduga, putra tunggal Kaisar saat ini, Pangeran Long Yue meminta untuk ikut. Awalnya, Kaisar bersikeras menolak. Pada akhirnya, ia tidak dapat melawan desakan Long Yue dan karenanya, ia mengizinkannya untuk pergi dengan syarat guru negara, Pei Yuan, harus ikut. Orang-orang yang memiliki binatang mistis di Kekaisaran Longxuan semuanya adalah tokoh penting. Misalnya, 5 keluarga bangsawan besar, termasuk Pei Yuan. Oleh karena itu, Kaisar memerintahkan Pei Yuan untuk ikut dengan Long Yue guna memastikan keselamatan sang pangeran. Pei Yuan melirik Li Qi dengan acuh tak acuh dan tidak berkata apa-apa. Guru negara itu memang kuat. Aku hanya ingin tahu bocah macam apa gadis bernama Shen Yanxiao itu, yang mampu membangun kota di tanah terlantar. Long Yue saat ini berusia 15 tahun, usia di mana ia ingin tahu tentang segalanya. Saat ia mendengar bahwa seorang gadis kecil berusia 14 tahun telah membangun kota di tempat seperti tanah terlantar, ia terkejut.
Shen Yanxiao berasal dari keluarga burung vermilion, dan saya tidak hadir di turnamen tersebut. Mengenai bagaimana dia menang, saya tidak tahu, kata Li Qi sambil tersenyum. Kata-katanya sedikit mengisyaratkan adanya suap. Oh, mungkinkah keluarga burung vermilion menyuap peserta lain? Long Yue mendeteksi makna tersembunyi di balik kata-kata Li Qi. Aku tidak mengatakan itu. Meskipun Li Qi menjawab demikian, ekspresi dan nada suaranya tampaknya mengonfirmasi dugaan Long Yue. Peserta turnamen antar akademi tahunan adalah para elit dari berbagai akademi. Terlebih lagi, Shen Yanxiao baru berusia sekitar 14 tahun saat itu. Bagaimana mungkin dia bisa mengalahkan semua elit? Tidak seorang pun di ibu kota percaya bahwa dia mengandalkan kemampuannya sendiri untuk memperoleh kemenangan, karena mereka semua lebih cenderung percaya bahwa kepala keluarga burung vermilion, Shen Feng, yang diam-diam memanipulasi turnamen hanya agar dia dapat meningkatkan reputasi keluarganya. Kupikir dia sangat kuat, ternyata, dia hanya mengandalkan latar belakangnya. Long Yue mendengus jijik. Benar sekali, bagaimana bisa bocah kecil itu dibandingkan dengan Yang Mulia? Kalau bukan karena Kaisar melarang Yang Mulia berpartisipasi, juara turnamen itu pastilah Anda. Li Qi buru-buru menyanjung pangeran muda itu. Hanya dengan memuji calon Kaisar barulah dia akan memiliki masa depan yang cerah. Benar sekali. Surat yang dikirim Shen Yanxiao kepada ayah kekaisaranku mengatakan bahwa dia telah berhasil memasuki Sun Never Sets. Long Yue selalu menjadi yang teratas, bahkan di antara teman-temannya. Dia yakin dia memiliki bakat terbaik di antara teman-teman seusianya, jadi dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa seseorang telah melampauinya. Bab 664, Utusan dari Ibu Kota 3. Begitulah yang tertulis di surat itu, jawab Li Qi dengan jujur. Long Yue mengajukan setumpuk pertanyaan lagi dan Li Qi menjawab semuanya secara sistematis dan terperinci, sedangkan Pei Yuan tetap diam sepanjang perjalanan dan hanya memejamkan matanya. Pada hari ke-10 utusan dari Kekaisaran Longxuan memasuki tanah terlantar, Li Qi berada di ambang kematian karena jalan yang sulit. Namun, dia tidak berani terlalu cengeng di depan sang pangeran sehingga dia hanya bisa mengomel dengan menggunakan kepeduliannya terhadap sang pangeran sebagai alasan. Tuanku, kita sudah sampai, bisik pengawal di luar. Li Qi buru-buru meminta Long Yue dan Pei Yuan untuk bangun sebelum dia berjalan turun dengan lambat. Setelah mereka turun dari kereta, mereka bertiga terpana oleh pemandangan spektakuler itu. Gerbang kota yang tinggi dan tegak memancarkan cahaya yang menyilaukan. Saat mereka berdiri di depan gerbang kota dan menatap dinding obsidian, tak seorang pun bisa bersikap tenang. Ini tembok yang terbuat dari obsidian. Itulah pertama kalinya Pei Yuan berbicara setelah memasuki tanah terkutuk, dan itu untuk menunjukkan bahan yang digunakan untuk tembok kota. Obsidian. Li Qi tertegun sejenak dan tak lama kemudian, kerutan muncul di wajahnya. Bukankah penguasa kota ini terlalu boros? Obsidian adalah biji yang sangat langka, jadi bagaimana dia bisa menggunakannya untuk membangun tembok kota? Tidakkah dia tahu bahwa dia harus menawarkan sumber daya ini kepada kaisar sejak awal? Ini sama sekali tidak menghormati keluarga kerajaan. Tujuan Li Qi dalam perjalanannya adalah untuk memeriksa situasi terkini Sun Never Sets, karena Shen Yanxiao telah mengirimkan berita bahwa dia memulai pembangunan kota hanya setelah 1 bulan. Kaisar tidak dapat mempercayai matanya saat pertama kali menerima berita itu. Setiap tahun, para juara yang memasuki tanah terlantar harus menyeret kaki mereka selama sekitar 1 tahun sebelum mereka dapat membuat kemajuan apapun. Namun, Shen Yanxiao hanya memasuki tanah terlantar selama sebulan dan dia sudah mulai membangun kota. Kedua, Kaisar menugaskan Li Qi untuk mencari cara menempatkan pengawal mereka di dalam kota. Sesuai dugaan Yan Yu, Kaisar tidak bermaksud melepaskan kesempatan untuk memasuki tanah terlantar. Namun, ia tidak ingin menyerahkan kota itu kepada seorang penyihir. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk menyingkirkan karpet dari bawah kaki Shen Yanxiao. Jika benar bahwa kota itu dapat dirampungkan, ia akan perlahan-lahan menyerahkannya di bawah kendalinya. Dengan tugas kaisar di tangan, Li Qi secara alami menganggap kota itu sebagai milik Kekaisaran Longxuan. Ketika dia melihat Shen Yanxiao telah membangun tembok kota yang bahkan lebih mengesankan daripada ibu kota, dia merasa tidak senang. Shen Yanxiao segera menerima pemberitahuan bahwa sekelompok pria dengan panji Kekaisaran Longxuan telah muncul di gerbang kota. Mereka memang cepat. Shen Yanxiao tersenyum dan berkata kepada Yao Ji di sampingnya,
perintahkan para iblis yang tidak dapat berubah bersama dengan iblis tingkat rendah dan menengah untuk kembali ke bawah tanah untuk sementara waktu sementara iblis tingkat tinggi berubah menjadi bentuk manusia. Karena utusan itu ingin berpatroli di sekitar, aku tidak keberatan untuk memerankan sebuah pertunjukan untuknya. Yao Ji menerima perintah itu dan segera memberitahukan kepada para iblis di dalam kota. Setelah berpikir sejenak, Shen Yanxiao berkata kepada 5 orang brengsek yang tertawa di satu sisi, kalian semua harus mengenakan penyamaran. Hah, kenapa? Tang Nazi menunggu untuk melihat kedatangan utusan itu, tetapi perintah Shen Yanxiao membuatnya bingung. Penampilanmu terlalu centil, selain itu, aku khawatir utusan itu mungkin pernah melihatmu di suatu tempat sebelumnya, dan aku tidak ingin membiarkan orang lain mengetahui aliansi dari 5 keluarga bangsawan besar. Shen Yanxiao adalah orang yang berhati-hati dan di depan orang-orang yang bisa menjadi musuhnya, dia akan menyembunyikan kekuatannya semaksimal mungkin. Jangan pernah biarkan musuh Anda mengetahui jumlah chip yang Anda miliki di tangan Anda, karena itu adalah satu-satunya cara untuk mendapatkannya. Bab 665, Utusan dari Ibu Kota 4. Apa maksudmu dengan genit? Tang Nazi terdiam mendengar kata-kata Shen Yanxiao. Baiklah, cepatlah pergi. Sudah waktunya bagimu dan Yangxi untuk menggunakan topeng penyamaran. Shen Yanxiao tidak merasa seolah-olah dia telah mengatakan sesuatu yang salah. Penampilan mereka mengundang masalah, tetapi untungnya, tidak banyak wanita di kotanya. Kalau tidak, mereka mungkin sudah memiliki penggemar sekarang. Meskipun mereka belum secara resmi memangku jabatan kepala keluarga, sudah pasti mereka setidaknya akan menjadi kandidat untuk jabatan itu karena fakta bahwa mereka telah memiliki binatang mistis dari keluarga mereka. Ketidakharmonisan antara kelima keluarga itu telah sangat meyakinkan Kaisar. Bagaimanapun, kekuatan yang mereka miliki terlalu besar. Begitu kelima keluarga itu membentuk aliansi, bahkan Kaisar tidak dapat menyentuh sehelai rambut pun dari mereka. Inilah yang paling dikhawatirkan Kaisar. Saat ini, Kaisar memiliki keraguan terhadap Shen Yanxiao dan karenanya, akan lebih baik untuk menyembunyikan hubungan mereka. Bagaimanapun, tak seorang pun kecuali mereka yang tahu tentang hubungan dekat mereka. Qixia dan yang lainnya memahami kekhawatiran Shen Yanxiao sehingga mereka pergi dengan menyamar tanpa ada yang keberatan. Shen Yanxiao meregangkan tubuhnya dan berdiri. Kemudian dia berkata kepada Yin Jiuchen, burung vermilion, dan Lan Fengli, ayo pergi. Ayo kita temui utusan khusus itu. Di luar gerbang kota Sun Never Sets, tim utusan dari Kekaisaran Longxuan berdiri di sana. Beberapa anggota kelompok prajurit bayaran serigala gua semuanya berkerumun di dekat tembok kota sambil melihat para taipan dari ibu kota itu. Sial, apakah penguasa kota tahu tata krama dasar? Kita sudah lama di sini dan dia masih belum datang juga. Anak kecil memang anak kecil. Dia bahkan tidak punya sedikit pun rasa hormat. Li Qi tidak menyukai udara di sekitar tanah terlantar, dan dia merasa seperti akan jatuh sakit hanya karena berdiri di tanah yang kotor. Long Yue menatap bagian dalam yang rusak dengan mata terbelalak. Kupikir kota itu sudah selesai dibangun. Mengapa bagian dalamnya masih kumuh? Ketika dia membandingkan tembok kota yang menjulang tinggi dan mewah dengan kondisi bagian dalam kota, Long Yue merasa bahwa itu tidak sesuai dengan gambaran yang dia bayangkan. Ini masalah kemampuan manajemen penguasa kota. Dia baru berusia 14 tahun, dan dia sudah tahu untuk berusaha membuat orang terkesan dan berpura-pura lebih dari yang bisa dia lakukan. Apa gunanya membangun tembok kota dengan sangat boros? Pada akhirnya, dia harus tinggal di tumpukan puing ini. Aku benar-benar ragu apakah dia punya otak. Li Qi membenci kontras yang besar antara bagian dalam dan tembok kota. Menurutnya, yang lebih penting adalah membangun bagian dalam kota. Pada dasarnya adalah pemborosan sumber daya untuk menghabiskan begitu banyak bahan langka dan tenaga kerja untuk membangun tembok. Setelah menunggu lama, 4 siluet mungil akhirnya berjalan perlahan. Shen Yanxiao berjalan ke pintu masuk dengan kecepatan sedang dan tersenyum saat menyambut tamu yang datang dari jauh. Apakah kalian utusan yang dikirim dari Kekaisaran Longxuan? Aku adalah penguasa kota, Shen Yanxiao. Dia berbicara dengan nada netral yang tidak rendah hati atau sombong. Ketika mereka pertama kali melihat penampilan Shen Yanxiao, mereka sejenak linglung. Li Qi mengerjapkan matanya karena terkejut. Jika Shen Yanxiao tidak secara pribadi mengungkapkan identitasnya, dia mungkin tidak akan pernah mengaitkan gadis cantik di depannya dengan penguasa kota. Ketika Shen Yanxiao memasuki istana saat itu,
dia hanya tinggal sebentar dan Li Qi tidak ada di sana. Jadi, dia tidak menyadari kehadirannya. Namun, dibandingkan dengan penampilannya, dia lebih peduli dengan sikapnya. Dia jelas tahu bahwa dia adalah seorang utusan, tetapi dia masih terlambat. Selain itu, dia hanya membawa 3 anak kecil untuk menyambut mereka. Lelucon macam apa itu? Kamu adalah Shen Yan Xiao. Li Qi berbicara dengan arogan, tampak seolah-olah dia berjalan di udara.